Bab 8. Guru yang mengerikan. Akademi Guru Shrek yang mengerikan menempati area yang sangat luas. Lahan kosong yang luas memisahkan bangunan satu sama lain. Setelah Huo Yuhao dan Wang Dong keluar dari asrama, Wang Dong melanjutkan hingga dia berdiri kokoh di salah satu ruang kosong di luar asrama, lalu berbalik dan memberi isyarat kepada Huo Yuhao ke arahnya dengan melengkungkan jarinya. Hati Huo Yuhao masih terbakar amarah, tapi dia tidak segera bergegas menuju Wang Dong dengan marah. Setelah menjalani pengalaman hidup dan mati di hutan Great Stardow, setidaknya dia belajar satu hal, yaitu tetap tenang apapun yang terjadi. Lelaki tua yang sedang bersandar di kursi di pintu masuk asrama itu mengangkat kepalanya sedikit. Kilatan keingintahuan melintas di mata kuningnya yang samar saat dia menatap Huo Yuhao dan Wang Dong dengan penuh minat. Cahaya keemasan samar melintas di mata Huo Yuhao, dan cincin jiwa putih kemudian muncul dari kakinya, mengaktifkan mata rohnya. Melihat cincin jiwa 10 tahun, miliknya, Wang Dong tertawa pelan. Saya sangat penasaran bagaimana Anda bisa masuk sekolah ini. Anda berani menantang saya hanya dengan sedikit keterampilan ini. Aku bahkan tidak perlu menggunakan jiwa bela diriku untuk berurusan denganmu. Saat dia berbicara, ujung kaki kiri Wang Dong menyentuh tanah. Tubuhnya seperti anak panah saat dia menyerang Huo Yuhao. Tidak hanya dia cepat, tapi tampak seolah-olah ada ketangkasan abnormal yang tersembunyi di dalam gerakannya. Dia tiba di hadapan Huo Yuhao dalam sekejap mata, dan mengangkat kaki kanannya untuk menendang dadanya. Dengan terangkatnya kaki Wang Dong ini, hanya Huo Yuhao yang dapat mengetahui bahwa Wang Dong memiliki sepasang kaki yang melebihi proporsi orang normal. Sebelum dia menyadarinya, kaki itu sudah sampai di depannya. Saat itu juga, Huo Yuhao pindah. Dia dengan cepat mengambil satu langkah ke kanan sambil menggunakan tangan kirinya untuk mendorong kaki Wang Dong menjauh. Wang Dong jelas tidak menyangka Huo Yuhao bisa menghindari tendangan cepatnya. Dia menarik kembali kaki kanannya yang biasa dia gunakan untuk melangkah dalam sekejap, dan menghindari tangan kiri Huo Yuhao. Pada saat yang sama, dia melepaskan tendangan lain dengan kecepatan seperti kilat, kali ini ditujukan ke leher Huo Yuhao. Seolah-olah Huo Yuhao bisa meramalkan tindakan Wang Dong. Ketika Wang Dong melepaskan kakinya, Huo Yuhao secara bersamaan menurunkan tubuhnya dan berjongkok. Detik berikutnya, tubuhnya bangkit kembali, dan bahu kanannya bertabrakan dengan bagian bawah paha Wang Dong. Gerakan keduanya sangat cepat. Dari sudut pandang orang luar, sepertinya Wang Dong sengaja mengangkat kakinya ke atas sehingga Huo Yuhao bisa menggunakan bahunya untuk mendorongnya lebih jauh. Harus dikatakan bahwa tubuh Wang Dong sangat kuat. Pusat keseimbangan orang normal akan menjadi tidak stabil setelah pahanya didorong ke atas seperti itu. Namun, kaki kanan Wang Dong malah terangkat ke atas, saat ia melakukan split. Kaki kirinya masih tertanam kuat di tanah. Huo Yuhao merasakan kelembutan dan elastisitas dari bahu yang dia gunakan untuk menabrak paha Wang Dong. Dia tidak membiarkan Wang Dong kembali unggul saat dia dengan cepat menyerang ke depan, segera menabrak Wang Dong dalam upaya untuk mengambil keuntungan darinya saat dia masih berdiri dengan satu kaki. Menghadapi Huo Yuhao, yang terus berusaha keras sampai saat ini, Wang Dong membuat gerakan yang menakjubkan. Kaki kanannya masih terangkat ke udara sambil secara mengejutkan dia terus menggerakkannya ke atas di belakangnya, bersama dengan bagian atas tubuhnya. Pada saat yang sama, kaki kirinya melesat ke arah Huo Yuhao. Pada saat itu, lebar di mana kakinya dibentangkan telah melampaui batas yang bisa dibayangkan oleh orang normal. Meskipun Huo Yuhao mengandalkan keterampilan deteksi spiritual mata rohnya untuk secara akurat memastikan serangan Wang Dong sebelumnya, dia sudah bergerak. Jadi, dia tidak bisa mundur meskipun dia merasakan gerakan Wang Dong. Seseorang pasti memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan lawannya ketika mereka bisa mengantisipasi pergerakan lawannya. Ketika Huo Yuhao melihat kaki kiri Wang Dong terangkat ke arah dagunya, kedua tangan Huo Yuhao secara bersamaan membuat gerakan menekan ke bawah, bertabrakan dengan kaki kirinya. Bang! Kekuatan Wang Dong luar biasa. Kakinya membawa getaran kuat yang sulit digambarkan. Huo Yuhao merasakan mati rasa di kedua telapak tangannya, menyebabkan dia secara tidak sadar mengaktifkan teknik tangan giok misterius. Meskipun dia melakukan hal itu, dia tetap saja terhuyung mundur saat mundur. Kaki kanan Wang Dong yang terjatuh ke belakang hanya sedikit menyentuh tanah sebelum kaki kirinya yang terangkat kembali mendarat di tanah, menyebabkan seluruh tubuhnya terbalik sekali lagi. Kaki kanan Wang Dong menyerupai cambuk yang mengarah lurus ke bahu Huo Yuhao dengan suara mendesis. Dia jelas marah karena Huo Yuhao sebelumnya mendorong pahanya ke atas.
Huo Yuhao, yang sedang dalam proses mundur, bereaksi saat kaki kanan Wang Dong menyentuh tanah, memantul ke belakang. Langkah kaki Huo Yuhao tiba-tiba menjadi cepat, dan dengan goyangan sosoknya, dia dengan cepat menuju ke sisi kiri Wang Dong, menghindari serangannya. Bang! Kaki kanan Wang Dong yang dicambuk ke bawah menghantam tanah dengan ganas. Dia benar-benar meninggalkan jejak kaki yang dangkal di tanah batu yang keras. Mengikuti setelah itu, seluruh tubuhnya menjadi seperti kincir angin saat dia menyerang Huo Yuhao. Kedua kakinya seperti dua gada saat ia melepaskan serangan seperti angin menderu dan hujan deras ke arah Huo Yuhao. Terlepas dari keterkejutan yang dia terima setelah melalui konfrontasi mereka sebelumnya, Huo Yuhao sudah tenang saat ini. Dia mengaktifkan kemampuan deteksi spiritualnya di area sekitarnya, dan dengan tenang menentukan setiap serangan Wang Dong sebelumnya. Di bawah serangan ganas Wang Dong, jejak membingungkan bayangan hantu yang hanya sedikit diketahuinya bagaikan perahu kecil yang dihantam kiri dan kanan, namun tak mau terbalik. Wang Dong juga menjadi semakin khawatir saat dia bertarung dengan Huo Yuhao. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kekuatan Huo Yuhao jauh lebih buruk daripada miliknya. Terlepas dari apakah itu kecepatan atau kekuatannya, semuanya lebih rendah dari miliknya. Namun, serangannya masih belum bisa mendarat di Huo Yuhao. Huo Yuhao tidak cepat, namun ia selalu dapat dengan jelas membedakan gerakannya sebelumnya, dan dengan demikian mampu menghindari serangannya secara efektif. Wang Dong sudah berusaha membuat tipuan, namun masih belum mampu menipu lawannya. Wang Dong tidak hanya arogan, dia juga sangat keras kepala. Karena mereka setuju untuk tidak menggunakan jiwa bela diri mereka, dia pasti tidak akan menggunakan jiwa bela dirinya. Dia hanya bisa terus mengintensifkan serangannya, tidak percaya bahwa Huo Yuhao bisa terus bertahan. Memang benar, Huo Yuhao sudah mencapai titik tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Tidak hanya serangan dari kaki Wang Dong yang kuat hingga dia hampir tidak bisa menahannya, namun kecepatan serangannya juga luar biasa cepat. Dia hanya bisa melawan Wang Dong sambil mengandalkan deteksi spiritualnya, dengan syarat dia berkonsentrasi penuh pada pertarungan. Namun, seiring berjalannya waktu, kesenjangan antara struktur dasar tubuh mereka berangsur-angsur muncul. Huo Yuhao telah menjalani kehidupan yang sulit sejak masa kecilnya, dan kekurangan gizi. Dengan demikian, nutrisi yang diberikan oleh teknik surga misterius pada tubuhnya juga baru saja dimulai. Dibandingkan dengan Wang Dong, yang memiliki fundamental yang mengakar, ia jauh lebih buruk dalam hal perkembangan tubuhnya. Meskipun dia telah menggunakan jiwa bela dirinya, dan meskipun Wang Dong masih belum melakukannya, makanan yang diberikan oleh kekuatan jiwanya hanya berkaitan dengan bagian dalam dirinya. Setelah mereka bertarung dalam waktu yang lama, tidak dapat dihindari bahwa kesalahan kecil akan muncul di pihak Huo Yuhao. Kedua kaki Wang Dong hanya menyapu ke samping secara akurat beberapa kali, namun tubuhnya sudah merasakan sakit yang menyengat. Jejak membingungkan bayangan hantu yang hanya sedikit dia ketahui juga mulai menjadi berantakan, dan dia menjadi semakin pasif. Ini tidak akan berhasil. Jika hal ini terus berlanjut seperti ini, aku pasti akan kalah. Huo Yuhao mundur secepat yang dia bisa, segera, dia tidak akan bisa menghindari serangan Wang Dong. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya tanpa menyadarinya. Karena gerakan ini cukup besar, Wang Dong juga tanpa sadar menatap wajahnya. Dia dengan jelas melihat sedikit warna ungu melintas di kedua mata Huo Yuhao. Segera setelah ini, Wang Dong merasa otaknya seperti tertusuk jarum dan, dengan rasa sakit yang menusuk, pikirannya menjadi kosong sejenak. Bagaimana Huo Yuhao bisa membiarkan kesempatan seperti ini berlalu begitu saja? Dia tiba-tiba menerkam ke depan dengan langkah besar ke depan. Dia melompat, dan kedua tangannya melingkari kedua lengan Wang Dong dengan erat. Kedua kakinya kemudian melingkari pinggang Wang Dong, dengan paksa menjatuhkannya ke tanah. Wang Dong selalu menggunakan kakinya saat memulai serangannya. Saat ini, Huo Yuhao cukup cemas. Dengan kakinya melingkari pinggang Wang Dong, bagaimana dia bisa mengerahkan kekuatan apapun? Selama dia terus menundukkan Wang Dong, semuanya akan baik-baik saja. Huo Yuhao hanya bisa menundukkannya dan berharap semuanya akan baik-baik saja. Rasa sakit yang menusuk di otaknya menyebabkan Wang Dong mengerutkan alisnya. Namun, itu hanya berlangsung selama beberapa detik sebelum dia kembali berpikiran jernih. Meski begitu, Huo Yuhao sudah menjatuhkan tubuhnya ke tanah. Pinggangnya terkunci erat di antara kaki Huo Yuhao, dan lengannya juga diikat oleh Huo Yuhao. Jarak yang memisahkan wajah mereka tidak lebih dari 1 inci,
dan mereka bisa mendengar suara napas satu sama lain. Huo Yuhao terengah-engah saat dia menggeram pelan, apakah kamu akan menyerah atau tidak? Serahkan pantatku. Biarkan aku pergi. Wang Dong menjadi marah dan dengan paksa berjuang melawan cengkeraman Huo Yuhao. Namun, Huo Yuhao menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahannya, dan bahkan memasukkan kekuatan jiwanya. Dalam keadaan seperti itu, dan mengingat dia tidak bisa menggunakan jiwa bela dirinya, melarikan diri bukanlah hal yang mudah baginya sama sekali. Apakah kamu masih tidak mengakui kekalahanmu? Jika aku menggunakan pisau sebelumnya, kamu pasti sudah mati. Huo Yuhao tidak menunjukkan kelemahan sama sekali saat dia meraung pelan. Pada saat itu, ketika tubuhnya bersentuhan dekat dengan tubuh Wang Dong, dia menemukan bahwa tubuh Wang Dong tidak hanya sangat lembut, tetapi juga cukup elastis. Terlebih lagi, itu bahkan memiliki semacam perasaan lembut di dalamnya. Tubuhnya juga secara tak terduga mengeluarkan aroma segar yang sangat harum. Setelah mendengar kata-katanya, Wang Dong tercengang. Perlawanannya terhadap cengkeraman Huo Yuhao langsung berkurang. Dia benar, rasa sakit yang menusuk di kepalanya dan pusing yang sebelumnya tidak berlangsung lama, tapi karena mereka berdua begitu dekat, Huo Yuhao pasti punya cukup waktu untuk menyakitinya jika dia mau. Saya kalah. Cepat lepaskan aku. Wang Dong berkata dengan marah. Matanya dipenuhi dengan ekspresi kebencian dan penolakan. Namun, Huo Yuhao tidak melepaskannya. Sebaliknya, dia dengan dingin menjawab, 5 syarat yang Anda tetapkan sebelumnya bukanlah sesuatu yang saya tidak ingin lakukan, namun, saya melakukannya bukan karena ancaman Anda, tetapi karena rasa hormat yang saya miliki terhadap teman sekamar. Saya tahu bahwa Anda lebih kuat dari saya, dan saya pasti tidak akan menjadi tandingan Anda jika kita berdua menggunakan jiwa bela diri kita. Namun, ingat ini, jika kamu berani mempermalukanku lagi, bahkan jika aku dipukuli sampai mati olehmu, aku pasti akan memastikan kamu membayar harganya. Ketika dia melihat kekejaman Huo Yuhao yang semakin meningkat, yang sampai pada titik di mana dia merasa seperti sedang menatap mata makhluk jiwa yang haus darah, kebencian di mata Wang Dong menghilang. Yang menggantikannya adalah tampilan yang sedikit kecewa. Di bidang kekuatan, Huo Yuhao jelas jauh lebih lemah darinya, tetapi di bidang kekuatan, dia benar-benar kalah. Huo Yuhao perlahan melepaskan Wang Dong dan berdiri. Sambil menghadap Wang Dong, dia mundur beberapa langkah. Kemudian, dia berbalik, dan kembali menuju kamar asrama mereka. Wang Dong duduk dengan linglung di tanah untuk beberapa saat, sebelum akhirnya berdiri kembali. Lalu, dia perlahan berjalan menuju kamar asrama mereka juga. Ketika dia sampai di pintu masuk utama asrama, suara seorang lelaki tua bergema, "Kamu memang tersesat. Bukan hanya dalam pertempuran, tapi bahkan hatimu pun telah hilang." Mengapa? Wang Dong tiba-tiba berbalik untuk menatap lelaki tua itu. Dengan ekspresi wajah yang tidak menyerah, dia menjawab, "Saya jelas lebih kuat dari dia. Jika aku benar-benar bertarung melawannya, dia bahkan tidak akan mampu menyentuhku. Dengan cara apa dia meraih kemenangan atas saya?" Orang tua itu menunjuk ke arah hatinya sendiri, atas dasar ini. Dia mempunyai hati yang tidak mengenal rasa takut, sedangkan kamu tidak memilikinya. Tidak takut mati bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan sembarang orang. Wang Dong tercengang. Setelah beberapa saat, dia membungkuk dalam-dalam ke arah lelaki tua itu. "Kakek, terima kasih atas nasihatmu." Setelah berbicara, dia berjalan menuju kamar asrama dengan langkah besar. Sekembalinya ke kamar asrama, Wang Dong melihat Huo Yuhao, yang sudah mulai bermeditasi di tempat tidur kayunya. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi pada akhirnya, dia menahannya. Setelah mendengus, dia membereskan tempat tidurnya. Dibandingkan dengan kondisi Huo Yuhao yang dilanda kemiskinan, tempat tidur Wang Dong dilengkapi dengan kasur bulu tebal yang terbuat dari bulu beberapa makhluk jiwa tak dikenal. Kelihatannya tebal dan lembut. Terlebih lagi, dia bahkan memiliki selimut yang lembut. Barang bawaannya sudah memenuhi lemari di sampingnya, namun masih banyak barang tertinggal di mejanya. Wang Dong sepertinya terlalu malas untuk menyelesaikan pembongkarannya, malah menarik selimut menutupi kepalanya untuk tidur dengan perasaan tidak adil. Selama 2 hari berikutnya, Huo Yuhao dan Wang Dong mengurus urusan mereka sendiri, dan melakukan urusan mereka sendiri tanpa mengganggu satu sama lain. Hal yang paling mengejutkan Wang Dong adalah Huo Yuhao tampak dalam kondisi kultivasi setiap saat, kecuali saat dia sedang makan. Dia samar-samar bisa merasakan kekuatan-kekuatan jiwa Huo Yuhao, tetapi semakin dia merasakannya, semakin dia merasa tidak percaya.
Hanya dengan mengandalkan kekuatannya, bagaimana bisa mengalahkanku? Masa penerimaan mahasiswa baru akhirnya berakhir, dan asrama mahasiswa baru pun menjadi semarak. Meski kamarnya tidak besar, masih bisa memuat 2 orang di dalamnya. Di luar sangat bising, tetapi kemampuan kedap suara di kamar asrama sangat bagus. Huo Yuhao telah berkultivasi tanpa henti selama beberapa hari terakhir ini. Pertarungan sebelumnya dengan Wang Dong telah cukup menginspirasinya. Alasan dia sebelumnya mampu mengalahkan lawannya, dan mampu meraih kemenangan, adalah karena dia mengandalkan skill yang diberikan Skydream Ichewom padanya setelah terbangun. Ichewom sebenarnya bukanlah makhluk jiwa yang sangat kuat, 4 keterampilan jiwa yang diberikan Skydream Ichewom jutaan tahun pada Huo Yuhao juga tidak terlalu kuat. Masing-masing adalah, deteksi spiritual, berbagi spiritual, interferensi spiritual, dan kejutan roh. Huo Yuhao relatif lebih terampil dengan 2 keterampilan pertama, dan telah memverifikasi kesan mereka dengan Bei. Di sisi lain, interferensi spiritual adalah keterampilan tipe domain yang dapat mengganggu semua makhluk hidup dalam radius 15 meter dari Huo Yuhao, yang akan menghasilkan gelombang spiritual. Namun, kekuatan gangguannya tidak tinggi. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, hal yang paling bisa ia lakukan adalah membuat orang menjadi linglung sejenak. Terlebih lagi, dia bahkan tidak mampu mempertahankan skill tersebut selama 3 detik penuh, konsumsi kekuatan jiwa jauh lebih tinggi dibandingkan 2 keterampilan sebelumnya. Spirit Shock adalah satu-satunya keterampilan di antara 4 keterampilan yang memiliki sedikit kekuatan serangan. Karena itu adalah skill target tunggal, kekuatan serangannya sedikit lebih kuat daripada interferensi spiritual tipe domain. Namun, itu juga tidak lebih kuat dari itu. Alasan Huo Yuhao mampu mengalahkan Wang Dong dan meraih kemenangan dalam pertarungan itu adalah karena dia menggabungkan Spirit Shock dengan mata setan ungu miliknya. Efek gabungan dari keduanya bahkan lebih baik dari yang dia bayangkan. Tentu saja, ini juga karena Wang Dong tidak mampu melakukan pertahanan apapun karena sifat serangannya yang tiba-tiba. Jika dia melakukan persiapan apapun, kekuatan kejutan rohnya akan sangat berkurang. Namun, tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, Huo Yuhao akhirnya memiliki persyaratan dasar untuk menjadi master jiwa tipe kontrol dengan mengandalkan 4 keterampilan tipe spiritual ini. Namun, kakak laki-laki tertuanya sebelumnya telah memberitahunya bahwa mahasiswa baru tidak akan dipisahkan ke dalam departemen selama tahun pertama mereka. Semuanya bisa dilakukan setelah dia selamat dari tahun pertama mereka. Oi, kelas dimulai hari ini. Apakah kamu masih akan duduk di sana seperti orang bodoh? Suara Wang Dong membangunkan Huo Yuhao dari keadaan merenungnya. Dia baru saja kembali dari sarapannya, dan berencana untuk berkultivasi sebentar. Kelas dimulai. Huo Yuhao bertanya tanpa sadar. Ini adalah percakapan pertama mereka setelah pertarungan mereka. Wang Dong bahkan tidak memandangnya saat dia dengan acuh tak acuh menjawab, masih ada 1 jam lagi. Oh, setelah Huo Yuhao menjawab, dia menutup matanya dan mulai bermeditasi. Setelah kerja kerasnya selama beberapa hari ini, keakrabannya dengan teknik surga misterius meningkat sedikit. 1 jam sudah cukup baginya untuk mengedarkan teknik surga misterius melalui seluruh siklus, yang akan memungkinkan kekuatan jiwanya meningkat sedikit demi sedikit. Wang Dong bahkan tidak mendengarkan jawabannya. Ketika dia berbalik untuk melihat Huo Yuhao, dia menemukan bahwa dia sebenarnya mulai bermeditasi lagi, menyebabkan dia tanpa sadar bergumam pada dirinya sendiri, benar-benar orang gila. Ketika dia selesai berbicara, dia meninggalkan kamar asrama tanpa menoleh ke belakang. Selama 2 hari terakhir ini, dia belum pernah melihat Huo Yuhao berbaring untuk tidur. Gerbang besar area pengajaran berwarna putih dibuka lebar-lebar, dan para siswa baru yang sekarang mengenakan seragam sekolah berwarna putih berjalan masuk dalam satu barisan. Pakaian setiap orang memiliki lambang monster kecil berwarna hijau di saku dada kirinya, yang merupakan lambang Akademi Shrek. Siswa dari kelompok tahun yang berbeda memiliki seragam. Dengan warna berbeda, mereka memiliki seragam yang warnanya sama dengan area pengajaran mereka. Saat Huo Yuhao bergegas menuju area pengajaran siswa baru, dia tepat pada waktunya untuk mendengar bunyi bel. Dia dengan cepat bergegas masuk dan melihat tanda kelas 1 di ruang pertama di sebelah kiri di lantai pertama, menyebabkan dia segera berlari masuk tanpa ragu-ragu. Pada saat itu, ruang kelas yang luas telah dipenuhi orang. Karena Huo Yuhao tiba di saat-saat terakhir, jumlah kursi yang tersisa untuk dipilihnya sangat sedikit. Dia nyaris tidak berhasil menemukan tempat duduk dengan susah payah.
Teman satu mejanya adalah seorang wanita muda yang relatif cantik. Namun, penampilan wanita muda ini agak mirip dengan penampilan Wang Dong saat pertama kali bertemu dengannya. Dia memiliki ekspresi angkuh di wajahnya ketika dia mengangkat kepalanya, dan bahkan tidak meliriknya sedikit pun. Huo Yuhao hanya berhasil mengamati situasi sekitarnya setelah dia duduk. Ruang kelasnya sangat besar, ada 100 orang yang satu kelas dengannya. Mengikuti gagasan bahwa ada sekitar 1.000 mahasiswa baru, seharusnya ada sekitar 10 kelas mahasiswa baru atau lebih. Dia segera menemukan Wang Dong, hanya karena penampilan Wang Dong terlalu luar biasa. Orang-orang yang duduk di sekitarnya sebenarnya semuanya perempuan, dan tidak satupun dari mereka yang lebih lemah dari siswi yang duduk di samping Huo Yuhao dalam hal penampilan. Pada saat itu, seseorang masuk ke pintu kelas. Itu adalah seorang wanita tua dengan kulit keriput dan rambut keriput. Rambutnya yang beruban digulung menjadi sanggul, dan dia mengenakan jubah putih. Terlebih lagi, ukuran tubuhnya rata-rata. Hal yang paling tidak biasa pada dirinya adalah matanya yang sangat cerah, yang tampak memancarkan cahaya dari pupil hitamnya. Jiwa bela diri Huo Yuhao adalah mata rohnya. Akibatnya, dia menjadi sangat peka terhadap pandangan orang lain. Dia bisa merasakan tingkat tekanan spiritual yang kuat dari mata wanita tua ini. Meskipun wanita tua itu sudah sangat tua, punggungnya tegak lurus saat dia berjalan menuju panggung bicara. Tidak ada keraguan tentang hal itu, dia pastilah guru di kelas mahasiswa baru ini. Ketika mereka melihat guru masuk, kelas yang sebelumnya tidak teratur segera menjadi tenang, dan pandangan mereka semua tertuju pada platform berbicara. Tatapan wanita tua itu dengan tenang menyapu kerumunan dari kiri ke kanan, segera menyebabkan semua orang merasakan tatapannya menyapu mereka, yang pada gilirannya menyebabkan tekanan tak berbentuk muncul di hati mereka. Saya Zhou Yi, dan saya adalah guru yang bertanggung jawab di kelas Anda. Saya tidak yakin berapa banyak dari Anda yang mampu mengikuti saya pada tahun berikutnya, namun saya harus memberitahu Anda sesuatu, di kelas saya, sampah tidak dapat lulus penilaian saya. Saya ingin membudidayakan monster, bukan idiot. Suara guru Zhou terdengar serak dan tidak menyenangkan, itu menyerupai gong yang patah. Ketika mereka mendengar kata-katanya, ekspresi sangat marah muncul di wajah banyak siswa. Mereka telah lulus penilaian masuk yang memungkinkan mereka menjadi siswa Akademi Shrek, dan telah dipilih dengan cermat dari berbagai negara di benua tersebut. Di antara rekan-rekan mereka, kata elit pasti bisa digunakan untuk menggambarkan mereka. Namun, mereka telah berubah menjadi sampah dan idiot di bawah perkataan guru Zhou ini. Namun, Huo Yuhao sangat tenang. Ketika dia melihat guru Zhou ini, dia teringat kata-kata kakak laki-laki tertuanya dan guru Xiaoya. Guru Zhou ini sangat ketat, dan memiliki temperamen buruk, tapi dia benar-benar memiliki kemampuan. Mereka yang terlibat perkelahian selama beberapa hari terakhir pendaftaran, berdirilah. Kalimat Zhou Yi berikutnya mengejutkan seluruh kelas sekali lagi. Mereka baru saja terdaftar, siapa yang punya waktu luang untuk memulai pertarungan di akademi? Bahkan jika mereka bertengkar, siapa yang akan mengakuinya? Saat seluruh kelas terdiam, hanya satu orang yang berdiri. Itu adalah Huo Yuhao. Dia tidak berdiri karena dia jujur, tetapi karena dia samar-samar merasakan bahwa guru Zhou ini bukanlah orang yang memainkan kartunya berdasarkan akal sehat. Melihat Huo Yuhao berdiri, Wang Dong mengeluarkan, tak mau kalah, ia pun ikut berdiri. Dari seluruh kelas yang terdiri dari 100 siswa, hanya 2 yang berdiri. Mereka langsung menjadi bangau di tengah kawanan ayam, karena menjadi fokus perhatian seluruh kelas. Hanya 2. Zhou Yi mengangkat alisnya. Benar-benar sekelompok sampah. Jangan bilang kamu tidak tahu bahwa tidak berani memprovokasi orang lain adalah tanda orang biasa-biasa saja. Selain keduanya, semua orang keluar dan berlari 100 putaran di sekitar Shrek Plaza. Siapapun yang tidak dapat menyelesaikan 100 putaran ini akan langsung dikeluarkan. Begitu dia berbicara, seluruh kelas menjadi gempar. Ini baru hari pertama mereka bersekolah, dan kelas belum dimulai. Siapa yang bisa menerima kenyataan bahwa mereka sebenarnya dihukum karena tidak berperang? Salah satu siswa segera berdiri. Guru, saya menolak menerima ini. Mengapa kami harus dihukum karena tidak berperang? Zhou Yi dengan acuh tak acuh menjawab, karena saya bilang begitu. Jika Anda tidak mau menerima ini, Anda bisa menghentikannya. Sebagai seorang guru, saya memiliki wewenang untuk mengeluarkan siswa manapun yang saya inginkan. Aku akan memberimu 1 menit.
Jika saya tidak melihat kalian semua berlarian di sekitar Shrek Plaza dalam waktu 1 menit, kalian semua akan dikeluarkan. Saat dia berbicara, aura menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Gelombang kekuatan jiwa yang kuat menyebabkan setiap siswa tercekik oleh tekanan tersebut. Setelah itu, cincin jiwa mulai muncul dari kaki Zhou Yi. 2 cincin jiwa kuning, 2 ungu, dan 2 hitam meledak dengan aura kuat yang sulit dijelaskan. Guru Zhou ini sebenarnya adalah ahli tingkat kaisar jiwa, dan lebih jauh lagi, dia memiliki 2 cincin jiwa 10.000 tahun. Jika dia ingin menjaga 100 siswa di depannya, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu semudah membalikkan telapak tangannya. Bagaimanapun, para siswa ini hanyalah mahasiswa baru. Di bawah tekanan kuat, siapa yang berani menolak? Mereka semua dengan sedih berjalan keluar pintu. Zhou Yi menarik cincin jiwanya setelah melepaskannya, dan matanya mengikuti para siswa keluar kelas sambil menatap mereka tanpa ekspresi. Saya akan mengingatkan Anda hanya punya waktu 2 jam. Setelah 2 jam, orang yang belum menyelesaikan 100 putaran akan dianggap tidak memenuhi syarat. Ini adalah ujian pertamamu setelah masuk akademi, dan mereka yang tidak memenuhi syarat akan dikeluarkan. Ketika mereka mendengar kata-katanya, gerakan para siswa langsung dipercepat. Mereka segera berlari ke lapangan setelah meninggalkan kelas. Wang Dong sedikit heran saat dia melirik Huo Yuhao. Saat itu, hanya mereka berdua yang tersisa di kelas. Ekspresi Zhou Yi tampak menjadi lebih hangat saat dia memberi isyarat ke arah mereka. Wang Dong dan Huo Yuhao berjalan ke arahnya bersama. Melihat mereka berdua, Zhou Yi menganggukkan kepalanya dengan puas. Lalu, dia berkata, lumayan, setidaknya kalian berdua punya nyali. Katakan padaku, dengan siapa kamu bertengkar, dan mengapa kamu bertengkar dengan mereka? Wang Dong baru saja hendak berbicara, tetapi Huo Yuhao menyela, melapor kepada guru, kami adalah teman sekamar. Kami mengalami konflik kecil karena pandangan kami yang berlawanan. Zhou Yi tampak sangat tertarik saat dia berkata, oh, kalian bahkan teman sekamar. Berkelahi itu bagus, tapi perkelahian antar teman sekamar adalah jenis perkelahian terbaik. Anda akan memiliki persaingan dengan cara ini, dan Anda juga akan dapat meningkat bersama-sama. Saat mereka berdiri di depan Zhou Yi, baik Huo Yuhao atau Wang Dong merasakan punggung mereka menjadi dingin dan punggung mereka dipenuhi keringat dingin. Baru saja, guru Zhou ini terlalu mendominasi. Terlebih lagi, dia benar-benar tidak memainkan kartunya sesuai dengan akal sehat. Cara berpikirnya sangat berbeda dari orang biasa. Dia benar-benar pantas menyandang gelar yang disebut BB, guru mengerikan. Jejak senyuman yang bahkan lebih jelek dari wajah menangis muncul di wajah Zhou Yi. Wajahnya yang sudah tua bahkan tampak bergerak-gerak. Berkelahi adalah hal yang baik, tapi aku tidak terlalu suka berkelahi di antara murid-muridku sendiri. Ingat, sebaiknya kamu berkelahi dengan siswa dari kelas lain jika ingin memulai perkelahian. Peraturan Akademi Shrek kami selalu dilonggarkan, dan ini demi mengembangkan individualitas siswa kami. Oleh karena itu, kami selalu menutup mata terhadap isu pertempuran. Namun, ada batasan tertentu dalam hal ini, yang akan saya ceritakan kepada Anda. Siswa dari kelompok tahun yang lebih tinggi tidak diperbolehkan memprovokasi atau menyerang siswa dari kelompok tahun yang lebih rendah. Jika kami mengetahui ada yang melakukan hal tersebut, hukumannya adalah pengusiran langsung. Namun, siswa dari kelompok tahun yang lebih rendah dapat menantang siswa yang lebih tua, namun hal ini memerlukan kehadiran seorang guru, untuk memastikan fakta bahwa siswa yang lebih tua tidak sekadar menindas siswa yang lebih muda. Sedangkan untuk siswa dari kelompok tahun yang sama, kamu bisa bertarung sesuai keinginan. Selama kamu tidak menimbulkan luka fatal, sekolah tidak akan ikut campur sama sekali. Sejujurnya, bertarung adalah cara yang sangat bagus untuk meningkatkan kekuatanmu. Jika kamu bisa mencapai tahun kedua, kamu bisa pergi ke Soul Dueling Arena untuk bertarung. Jika Anda menang banyak, sekolah bahkan akan memberi Anda hadiah. Namun untuk saat ini, kalian berdua bisa berlari keluar bersama yang lain. Wang Dong tercengang. Guru, bukankah kamu mengatakan bahwa kita punya nyali? Zhou Yi masih memiliki senyuman di wajahnya. Tetapi saya tidak pernah mengatakan bahwa Anda tidak perlu lari. Sekolah baru saja dimulai, namun kamu sudah bertengkar dengan teman sekamarmu. Kalian berdua benar-benar memiliki prospek masa depan. Jadi, karena kalian berdua memiliki begitu banyak prospek masa depan, tingkat kesulitan ujian kalian seharusnya lebih sulit daripada ujian yang lain. Selain itu,
Kalian berdua harus berbagi suka dan duka dengan sesama siswa. Jumlah waktu yang Anda berdua miliki untuk menyelesaikan 100 putaran itu akan sama dengan waktu lainnya. Lihat, satu momen telah berlalu sementara kalian berdua tidak berhati-hati. Wang Dong masih ingin mengatakan sesuatu, tapi dia ditarik oleh Huo Yuhao, yang tidak ragu untuk berbalik dan berlari keluar. Meskipun Wang Dong merasa agak tertekan, dia tetap mengikuti Huo Yuhao untuk berlari. Untuk apa kamu menarikku pergi? Guru Zhou, ini benar-benar orang gila. Huo Yuhao dengan sedih menjawab, bisakah kamu mengalahkannya dalam pertarungan verbal? Bisakah kamu mengalahkannya dalam pertarungan? Jika Anda tidak dapat melakukan salah satu dari hal-hal ini, dan Anda masih ingin tinggal di Akademi Shrek, Anda harus mengikuti perintahnya. Larilah dengan cepat, aku percaya perkataannya sebelumnya tentang mengusir siapapun yang tidak mampu menyelesaikan 100 putaran tidaklah salah sama sekali. Shrek Plaza berada tepat di luar gedung sekolah mahasiswa baru. Itu tidak dianggap terlalu besar, satu putaran kira-kira 300 meter atau lebih. Bagi orang normal, berlari 100 putaran di sekitar alun-alun jelas bukan tugas yang mudah. Namun, bagi para siswa muda yang memiliki dasar seorang master jiwa, itu sebenarnya tidak terlalu sulit. Selama mereka berlari dengan serius, mereka akan berhasil menyelesaikan 100 putaran mereka dalam waktu 2 jam. Setelah Huo Yuhao dan Wang Dong bergabung dengan pasukan besar yang sedang berlari, banyak suara Schadenfreude segera bergema. Namun, kedua orang itu bahkan tidak peduli pada mereka. Mereka sudah tertinggal 15 menit, jadi mereka harus memanfaatkan setiap menit yang mereka miliki. Sambil berlari, Wang Dong tiba-tiba bertanya kepada Huo Yuhao, keterampilan apa yang kamu gunakan untuk mengalahkanku hari itu? Saya masih belum bisa memahaminya. Mungkinkah jiwa bela dirimu adalah jiwa bela diri tipe spiritual? Huo Yuhao mengangguk. Wang Dong tercengang, ini benar-benar jiwa bela diri tipe spiritual. Tidak heran saya tidak bisa melihat apa jiwa bela diri Anda setelah Anda menggunakan cincin jiwa Anda. Setidaknya kekalahanku tidak bisa dianggap sebagai ketidakadilan. Huo Yuhao merasa sedikit tidak berdaya ketika dia menjawab, kamu terlalu sombong. Jika Anda juga menggunakan jiwa bela diri Anda, saya pasti tidak punya peluang sama sekali. Saya dapat merasakan bahwa kekuatan jiwa Anda jauh lebih kuat daripada kekuatan jiwa saya. Wang Dong sedikit senang ketika berkata, itu sudah jelas. Di antara mahasiswa baru tahun ini, jumlah siswa yang dapat menandingi saya dalam hal kekuatan sangat jarang seperti bulu burung phoenix dan tanduk kilin. Anda hanya memiliki satu cincin jiwa 10 tahun, jadi Anda tentu saja bukan lawan saya. Huo Yuhao tidak menyukai penampilan arogan Wang Dong. Jangan lupa bahwa kamu baru saja kalah dari cincin jiwa 10 tahun itu. Wang Dong dengan sedih menjawab, saya mengerti, mari kita tidak membicarakan hal ini lagi. Melihat kamu melindungiku di depan guru mesum itu, aku akan menganggap masalah sebelumnya sudah selesai. Di masa depan, aku akan menjagamu. Jika ada yang ingin menindasmu, aku akan melindungimu. Huo Yuhao terdiam. Aku tidak membutuhkan perlindunganmu. Setelah mengatakan ini, dia mempercepat langkahnya dan berlari ke depan. Wang Dong mengikuti Huo Yuhao saat dia mempercepat. Kebugaran fisik tubuhnya jauh lebih baik daripada Huo Yuhao, jadi mengimbangi peningkatan kecepatannya sangatlah mudah baginya. Wang Dong sedikit tidak puas ketika berkata, kamu terlalu tidak masuk akal. Huo Yuhao memelototinya dan menjawab, jika Anda memperlakukan saya sebagai siswa dengan pijakan yang sama, Anda tidak akan memiliki perasaan seperti ini. Wang Dong mengerutkan bibirnya. Sejak saya masih muda, tidak pernah ada orang seumuran dengan saya yang mampu membuat saya memperlakukan mereka setara. Huo Yuhao menderu, dan berhenti menatapnya. Saat kata-kata menjadi masam, menambahkan kata-kata tambahan tidak ada artinya. Wang Dong juga berhenti bicara. Dia tiba-tiba mempercepat, menyalip Huo Yuhao saat dia menggunakan kecepatan yang menakjubkan untuk berlari di sekitar Shrek Plaza. Harus dikatakan bahwa meskipun Wang Dong sombong, budidayanya benar-benar menonjol dari yang lain. Selain itu, kebugaran fisiknya sangat kuat. Begitu dia mempercepat, tidak ada seorang pun dari kelas 1 yang benar-benar bisa mengejarnya. Saat itu, Zhou Yi telah tiba di samping Shrek Plaza. Dia hanya berdiri di sana sambil dengan tenang melihat para siswa berlari. Tatapannya dengan cepat tertarik pada Wang Dong, dan tatapannya sedikit berubah sebelum kembali normal. Waktu berlalu dengan cepat. Seiring bertambahnya jumlah putaran yang diselesaikan,
pernapasan para siswa yang berlari secara bertahap menjadi lebih kasar. Kebugaran jasmani dan tingkat kultivasi para siswa terungkap pada saat ini. Zhou Yi tidak pernah mengatakan bahwa mereka dilarang menggunakan bantuan kekuatan jiwa, jadi semua orang mulai menggunakan kekuatan jiwa untuk memulihkan kekuatan fisik mereka agar dapat melanjutkan lari jarak jauh mereka. Ada lebih dari 10 orang berlari di depan kelompok, kecepatan mereka tidak lambat sama sekali. Di antara kelompok itu, pemimpinnya adalah Wang Dong. Meskipun dia keluar terlambat, dia berhasil mengejar orang-orang yang menyelesaikan putaran terbanyak dalam waktu 1 jam. Dia bahkan berhasil menyusul mereka. Hanya dengan melihat penampilannya, dia sepertinya tidak menghabiskan banyak energi, kecepatannya tidak berkurang sama sekali sepanjang waktu. Setelah orang-orang di depan kelas, terdapat sekelompok besar siswa. Setidaknya ada 70 siswa dalam kelompok ini, dan mereka semua berlari dengan kecepatan yang relatif sama. Berlari sepertinya tidak terlalu melelahkan bagi mereka. Melihat kecepatan mereka, tidak masalah bagi mereka untuk menyelesaikan 100 putaran dalam 2 jam yang ditentukan. Di belakang mereka masih ada lebih dari 10 siswa yang tertinggal di belakang. Huo Yuhao termasuk di antara kelompok ini. Demi mengejar siswa di depan, Huo Yuhao menggunakan kecepatan yang sangat cepat untuk mulai berlari segera setelah dia mulai. Namun, terkurasnya kekuatan fisiknya mulai meningkat segera setelah dia selesai berlari sekitar 20 putaran. Bukan hanya dia orang terakhir di kelas, jumlah putaran yang dia jalankan bahkan lebih sedikit dibandingkan yang lain, karena dia memulainya 15 menit kemudian. Lebih dari separuh waktu telah berlalu ketika suara Zhou Yi tiba-tiba bergema di telinga semua orang, percepat dan gunakan lokasi saya sebagai titik akhir. Di tengah pidatonya, Wang Dong melewatinya dengan swoosh menjadi orang pertama yang menyelesaikan 100 putaran. Setelah menggunakan kecepatan yang sangat cepat untuk menyelesaikan 100 putaran, wajah tampan Wang Dong juga berubah menjadi merah padam. Dia sedikit terengah-engah saat dia memperlambat langkahnya, dan dia akhirnya berhenti setelah dia berjalan 1 putaran lagi di sekitar alun-alun. Secara bertahap, semakin banyak siswa mulai menyelesaikan 100 putaran mereka setelah Wang Dong. Saat ini, masih ada 15 menit lagi hingga 2 jam berlalu. Setelah Wang Dong berhenti, tatapannya dengan cepat tertuju pada Huo Yuhao, yang berlari di belakang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan alisnya saat dia bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana aku bisa kalah darinya. Kecepatan Huo Yuhao menjadi jauh lebih lambat dari kecepatan awalnya. Seragam sekolahnya basah oleh keringat, dan karena jiwa bela dirinya adalah jiwa bela diri tipe spiritual, bantuan yang diberikan oleh kekuatan jiwanya ke tubuhnya lebih kecil dari biasanya. Jika bukan karena dia mengembangkan teknik surga misterius, kondisinya akan lebih buruk lagi. Jika Huo Yuhao memiliki waktu 2 jam penuh untuk menyelesaikan 100 putaran, dia masih bisa bertahan dan menyelesaikannya, meski dengan banyak kesulitan. Namun, setelah Zhou Yi menundanya lebih awal, itu terlalu sulit baginya. Meningkatkan kecepatannya secara sengaja telah menguras kekuatan fisiknya secara signifikan. Saat ini, dia berada 3 putaran di belakang siswa di sebelahnya, dan masih berjarak 20 putaran dari 100 putaran. Berlari 20 putaran dalam waktu 15 menit adalah sesuatu yang hampir mustahil baginya.